Maka orang yang terbiasa bangun bar subuh, wangel kontangi kok jam 4 isu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil alim. Apa kabar Bapak Ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah, selalu bersyukur kepada Allah. Moga-moga Allah tambah nikmat yang lebih banyak lagi kepada kita semua. Moga-moga yang hadir selalu sehat walafiat, panjang umur, berkah usianya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Moga-moga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh solehah. Moga-moga kelak kita semua husnul khatimah dan menjadi ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kehidupan kita di dunia adalah kehidupan yang penuh dengan ujian, di mana Allah memang menciptakan manusia untuk diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu sekalian, siapakah yang paling baik amalnya. Maka hari demi hari yang kita lalui sejatinya adalah hari-hari ujian. Waktu-waktu yang kita lewati sejatinya adalah waktu-waktu ujian. Maka mereka yang bersabar dalam menghadapi ujian dan bersyukur dalam menghadapi ujian, maka insya Allah mendatangkan keberuntungan, akan menjadi pribadi yang selalu beruntung, yaitu yang senantiasa beriman dan beramal soleh, senantiasa menjaga ketakwaannya sepanjang usianya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah lama meninggalkan bulan suci Ramadan. Bahkan tidak terasa bulan Syawal juga sebentar lagi tidak lagi bersama kita. Karena tidak salah besok hari Ahad itu sudah masuk bulan Zulqa'dah, bulan baru. Jadi Syawal tinggal 2 hari lagi. Syawal adalah bulan peningkatan amal, yang seharusnya amal-amal kita meningkat. Ternyata di lapangan banyak yang bukannya meningkat, stagnan pun tidak, banyakkan menurun. Maka kita berusaha mengejar kekurangan-kekurangan kita di bulan Syawal yang sudah kita benar-benar perjuangkan di bulan Ramadan. Insya Allah moga-moga dipanjangkan umur, bertemu dengan bulan Dzulqa'dah, dilanjutkan dengan Dzulhijjah, dan dilanjutkan dengan Muharram. Karena 3 bulan ini disebut bulan suci, bulan haram. Saya ulangi, 3 bulan ini disebut dengan bulan suci, bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Maka ibu bapak, saat nanti hari Senin, maaf bukan hari Senin ya, hari Ahad kita sudah berjumpa dengan bulan yang baru ini, perbanyaklah amal saleh. Karena bulan-bulan haram ini menjanjikan pahala yang besar, di mana Allah melipat gandakan pahala bagi mereka yang berpuasa, salat,
sedekah, baca Quran, atau ibadah-ibadah sosial lainnya, di mana Allah lipat gandakan pahala mereka. Tapi juga sebaliknya, di 3 bulan haram ini, mereka yang berbuat dosa dan maksiat juga berlipat-lipat dosa yang ditetapkan untuknya. Makanya jangan sampai di bulan-bulan ini kita melakukan hal-hal yang diharamkan, melakukan dosa dan maksiat, apalagi dosa-dosa besar. Karena di zaman dulu bulan ini bulan di mana berlaku gencatan senjata, tidak ada peperangan, tidak ada pertumpahan darah. Bahkan mereka saling menjaga dirinya untuk tidak berbuat kezaliman dengan sesama dan tidak menzalimi diri sendiri. Maka kedatangan Islam memantapkan bulan haram sebagai bulan yang juga dimiliki umat Islam, di mana Allah melipat gandakan pahala dan juga Allah melipat gandakan dosa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan adalah bulan mulia di mana Allah mengampunkan dosa-dosa hambanya, menggugurkan dosa dan kesalahannya setahun yang lalu, melipat gandakan pahala dari amal-amal soleh yang dikerjakannya. Moga-moga kita selama Ramadan kemarin amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Makanya selepas Ramadan berjumpa dengan saudaranya, saling mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Moga-moga Allah menerima, mengabulkan amal-amal kita, amal saleh kita. Nah, kalau budaya di Indonesia ya halal bihalal minal aizin wal faizin. Semoga kita mendapat kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat, yaitu selalu menjadi hamba yang beriman, kembali suci dan fitri, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Syawal ini kita pertahankan. Kalau bisa naik lebih banyak lagi keimanan kita. Karena memang al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ya naik dan turun. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Lebih sering turun daripada naik. Kalau bisa dibalik, lebih sering naik daripada turun. Kalaupun turun, kalau bisa jangan minus. Cuman males aja. Apa bedanya minus dengan males? Biasanya taraweh diganti tahajud. Nah, sekarang nggak tahajud. Itu namanya males. Biasanya sedekah di bulan Ramadan, lanjut nggak sedekah, ya lagi males. Minimal males lah, jangan minus. Minus itu berarti melakukan dosa dan maksiat. Sudah tidak beramal, malah berdosa. Nauzubillah. Maka kalau bisa sebaik-baiknya orang yang sedang futur, yang sedang malas, yaitu tidak melakukan dosa dan maksiat. Ya malas saja. Ya mungkin bisa jadi karena lelah, letih, atau mungkin ya karena kondisi uzur yang dia hadapi. Tapi enaknya seorang mukmin adalah barang siapa yang telah melakukan pembiasaan. Saya ulangi, bagi orang yang beriman yang selalu memiliki kebiasaan dan melakukan pembiasaan amal-amal yang disunahkan, maka pada saat waktu-waktu tertentu dia tidak mampu melakukannya, ya karena uzur, maka Allah tetap berikan pahalanya meskipun dia tidak melakukannya. Alhamdulillah. Contoh ibu-ibu biasanya puasa Senin Kamis, karena dapat halangan, ada tamu setiap bulan, tidak bisa melakukan puasa Senin Kamis. Karena sudah menjadi kebiasaan, maka meskipun sedang datang bulan, tetap dapat pahala puasa Senin Kamisnya. Alhamdulillah.
Ibu-ibu biasanya sholat duha, sholat tahajud, baca Quran. Nah, karena datang bulan, tidak bisa melakukan itu semua. Tetap Allah beri pahala sebagaimana dia lakukan setiap harinya. Karena sudah menjadi apa? Kebiasaan. Kata kuncinya adalah kebiasaan. Sudah terbiasa. Kalau bapak-bapak biasanya sholat wajib diiringi rawatib, ya qobliyah, ya ba'diyah. Andalalah ada acara sedang safar, perjalanan, maka yang dilakukan hanya sholat wajib saja. Itu pun diringkas. Biasanya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dijamak lagi, gabung. Maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Wes digabung, disingkat sisan. Maka Allah tetap berikan pahala sunnahnya, qobliyah dan ba'diyahnya. Karena kalau dia tidak melakukan safar, dia akan melakukan kebiasaan-kebiasaan itu setiap harinya. Kuncinya apa? Pembiasaan. Maka orang yang selalu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kok saat itu tidak bisa melakukan karena uzur, Allah tetap berikan pahalanya. Alhamdulillah. Inilah salah satu keistimewaan umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman. Setiap amal soleh dilipat gandakan minimal 10. Kalau masuk bulan Ramadan lebih besar daripada 10, minimal 100 kali lipat. Termasuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, pahalanya lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Sebagaimana bulan mulia, bulan Ramadan. Dan apabila kita selalu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, meskipun itu hal yang remeh-temeh, tapi tercatat sebagai sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mendapatkan pahala yang luar biasa. Karena umatnya Rasulullah meskipun dia beramal sedikit, tetap pahalanya banyak. Meskipun dia melakukan amal yang tidak banyak, Allah lipat gandakan pahalanya. Dan ternyata meskipun dia tidak melakukan amal tersebut sekalipun, Allah tetap berikan pahalanya. Ini yang luar biasa. Enggak melakukan tetap dapat pahala. Alhamdulillah, Masya Allah. Maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah, merasa beruntung. Alhamdulillah, menjadi umat Rasulullah SAW. Maka di bulan Syawal yang sudah sebentar lagi habis, kita segerakan diri kita, mempersiapkan diri untuk memperbanyak amal soleh dan memiliki kebiasaan. Saya ulangi, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram besok kita perbanyak amal-amal soleh dan melakukan banyak pembiasaan. Melakukan pembiasaan adalah melakukan amal soleh yang dilakukan secara spontan. Saya ulangi, perhatikan baik-baik. Jadi melakukan amal agar menjadi kebiasaan, menjadi pembiasaan dan dilakukan secara spontan, harus diulang-ulang. Harus diulang-ulang sehingga terasa ringan. Baca Quran berat apa ringan? Ringan bagi yang sudah biasa. Lah yang tidak pernah, ya Allah, buka itu rasanya wis wabot. Jangankan buka Quran, mau ngambil aja minggrang-minggring, sidora. Ngaji raya, pertarungan batinnya itu luar biasa. Karena tidak terbiasa. Sholat malam berat apa ringan? Berat bagi yang tidak terbiasa. Nek terbiasa ya ringan. Berat karena tidak biasa. Bangun tuh rasanya wabot tenan. Pertarungan batin antara tangi porak.
Habis bangun saja pertarungan batin, sholat apa tidur lagi, sholat apa tidur lagi. Oh berat. Maka agar menjadi ringan, jadikan amal soleh kita menjadi apa? Kebiasaan. Dan membangun kebiasaan itu minimal 40 hari. Berapa lama? 40 hari. Agar menjadi kebiasaan, latihannya itu 40 hari berturut-turut. Lah kok gagal? Gagal itu artinya tidak berhasil. Lanjut sampai 90 hari, 3 bulan. Maka barang siapa 3 bulan berturut-turut dia bisa menjaga kebiasaan itu, maka seterusnya menjadi ringan. Bahkan bahasa tubuhnya secara otomatis melakukan hal yang baik-baik. Saya ulangi, tubuhnya itu akan selalu merespon secara otomatis, spontan. Karena sudah menjadi kebiasaan. Contoh bangun malam, dilatih selama 40 hari, sambung sampai 3 bulan. Kok bisa bangun setiap jam setengah 3 pagi atau jam 2 pagi, maka selanjutnya ndak usah pakai alarm, jam segitu mesti bangun, mesti tangine, karena sudah terbiasa. Maka orang yang terbiasa bangun bar subuh, wangel kontangi kok jam 4 isu, berat. Karena tubuhnya ndak bisa, belum beradaptasi. Karena tubuh ini selalu bangunnya jam 6 pagi, jam 7 pagi, sulit untuk bangun jam 4. Sama halnya kita membangun kebiasaan dalam amal-amal soleh lainnya. Bagaimana kita mengajari anak-anak untuk membaca doa-doa? Kalau kita bersin, baca apa? Baca tahmid, alhamdulillah, hajing, alhamdulillah. Apakah dulu langsung bisa begitu? Kan ya enggak, dulu diajarin dulu. Sampai berulang-ulang, sampai diingatkan. Ada anak kok bersin, alhamdulillah. Akhirnya anak jadi terbiasa. Lah kalau anak nggak selalu diingetin, ya nanti nggak akan melakukan kebiasaan. Sampai dewasa menjadi kebiasaan. Bahkan di dalam toilet pun bersin tetap menyebut asma Allah. Padahal di toilet harusnya nggak boleh ngomong, apalagi nyebut asma Allah. Lah karena sudah terbiasa, tubuh itu merespon dengan spontan. Lagi BAB bersin, hajing, alhamdulillah, astagfirullahaladzim, masya Allah, malah nyebut kabeh. Karena apa? Sudah terbiasa. Dalam hati, bagus, berarti dia bisa mengendalikan. Jadi saat bersin, berarti dia bisa apa? Mengendalikan. Karena dia sadar dengan sesadar-sadarnya dia lagi di tempat yang tidak boleh menyebut asma Allah. Tapi kalau kadang nggak sadar, namanya nggak sadar, itulah disebut dengan spontanitas. Sesuatu yang otomatis. Saya itu kemarin ngisi acara halal bihalal di sebuah perusahaan, ya miliknya pemerintah lah, plat merah. Habis sholat duhur ngisi kajian sebentar halal bihalal. Nah setelah selesai kajian, acaranya kan makan ya. Ya namanya halal bihalal ya mesti makan. Baru saja saya bilang, Bapak Ibu jamaah semua, jangan lupa nanti kita makan-makan pakai tangan kanan, baca bismillah, setelah itu baca alhamdulillah. Saya ulang lagi, baca apa Bu, Pak? Bismillah, pakai tangan kanan, akhiri dengan alhamdulillah. Sudah saya tutup dengan assalamualaikum. Habis itu makan, masih juga pakai tangan kiri. Padahal duduknya sebelah saya persis. Ya Allah Gusti, iki mau ngrungokke ora? Padahal tak ulang-ulang. Kenapa dia? Nah, itu jawabannya apa? Karena terbiasa.
Meskipun kita kasih tahu karena ya tangan itu sudah otomatis megang pakai tangan kiri, masuk kiri tanpa bismillah. Ya karena memang terbiasa begitu. Lah kita ndak usah diberitahu, Bu, Pak, nanti jangan lupa baca bismillah. Pakai tangan, nggak perlu. Kenapa? Sudah terbiasa. Ya sudah terbiasa. Bahkan aneh rasanya jika berganti. Contoh, biasanya tangan kanan, coba jenengan sekarang minum makan pakai tangan kiri. Kira-kira rasanya gimana? Aneh ndak? Rasanya gimana? Nggak nyaman. Paham ya? Sama dengan kita habis selesai buang hajat, tangan yang dipakai kanan apa kiri? Ya kiri. Mikir dulu ndak? Sik nganggo tangan kanan apa kiri ya? Aduh, ndak, otomatis gayung tangan kanan yang buat bersih tangan kiri. Coba sekarang dibalik. Gimana rasanya? Ya aneh, ya nggak nyaman, ya malah risih. Itulah kebiasaan. Dan itu dibangun sejak kapan? Sejak kecil. Maka kalau punya anak, Bu, Pak, terus meneruslah sampai jenuh, sampai kecu untuk mengingatkan. Apalagi saya itu orang yang sangat spontan ya kalau ngomong gitu. Jadi kalau kita lagi makan bareng, anak saya makan pakai tangan kanan, minumnya tangan kiri, langsung tangan kanan. Kotor Robi, iya gini tuh ya, kan bisa. Yang ini pegang tangan kiri, neng tangan kanan yang dorong, pegang dua-duanya, jangan tangan kiri. Kalau bisa, ya sudah bersihin dulu pakai tisu, pakai tangan kanan, selalu diingatkan. Alhamdulillah, dulu waktu saya awal-awal menikah, kadang sering saya dapati istri saya pakai tangan kiri, sering lupa. Nah, karena sering diingatkan, akhirnya menjadi kebiasaan yang baik, selalu pakai tangan kanan. Nah, terhadap istri harus begitu, bapak-bapak, selalu diedukasi, dibimbing, karena perempuan itu dari tulang rusuk. Kalau nggak diingetin ya bengkok terus, dikerasin ya malah patah. Kadang sering lupa. Perempuan itu seneng mencatat pelajaran tapi lalinan. Bapak-bapak ratau nyatet tapi kelingan. Wah, itulah bedanya bapak dan ibu. Makanya ibu-ibu jadikan kebiasaan dan tularkan ke siapa? Ke anak. Nah, kalau kita memberi pendidikan ke anak, ke orang lain, pasangannya, ya kita juga harus konsisten. Mah, tangan kanan. Tangan kanan. Nah, suatu saat kita pakai tangan kiri, oh ya langsung dimelehke teh ya. Wong Jawa ki melehke ini Indonesia apa ya? Angel nih bahasa nih. Dimelehke gini apa bahasa Indonesia? Bukan diingatkan. Dilokke ya, bukan dimelehke. Segitulah. Loh, Bapak tangan kiri. Biasanya ngongkon tangan kanan malah minum pakai tangan kiri. Dan kalau kita diingetin itu jangan ngeles. Jangan ngeles itu cari pembenaran. Ya langsung astagfirullahaladzim. Makasih ya diingetin ya Abi ya gitu. Jangan malah ngeles. Lah cacilik kira ngerti malah diseneni. Oh, ra konsisten. Ada peristiwa di mana pada saat melakukan ibadah haji dan umrah atau umrah lah. Kebetulan umrah ini bersama sang istri dan sang anak. Nah, saat minum zam-zam, bapaknya ini minum sambil berdiri. Istrinya, anaknya kaget. Loh, kok bapak minum kok minumnya berdiri? Selama ini selalu ngingetin, kalau minum duduk, itu sunnah. Nah, kok malah bapak minumnya berdiri? Maka saat itulah harus mengajarkan kepada istri dan anak tentang satu ilmu, di mana kalau minum zam-zam dibolehkan berdiri. Itu ada sunnahnya. Rasulullah pernah minum zam-zam dalam keadaan berdiri, dan itu dilihat oleh para sahabat yang lain, khusus zam-zam. Maka pada saat kita minum kok berdiri, dilihat anaknya, lupa
Kok minumnya berdiri? Ini Zam-Zam, nak. Neng harus beneran Zam-Zam, ojo nganti ngapusi kangen water lo ya. Alasan lagi kangen water kan kayak Zam-Zam, alah ngapusi. Kan memang strukturnya kangen water kan mirip Zam-Zam ya. Alkalais namanya ya, basa. Jadi kalau ditetesi dengan pH meter warnanya biru atau ungu, itulah kangen water. Sama dengan air Zam-Zam ya, yang kalau ditetesi oleh pH meter warnanya biru, berarti basa, alkalais, bagus untuk kesehatan tubuh. Kemarin viral ya di media sosial, ada yang upload di Arab Saudi sekarang sedang ditangkap dan ditemukan orang memalsukan Zam-Zam. Pemalsuan bukan di Indonesia, langsung poknya sana di Arab Saudi. Sekian banyak mereka bikin, kemasannya sama, stikernya sama, persis. Dan akhirnya digerebek. Bayangkan itu, berarti selama ini yang beredar di negara-negara di dunia, Allahu alam, itu beneran Zam-Zam atau tidak ya kurang tahu. Husnudon saja. Tapi kalau pengen ngecek bener atau tidak, ya udah tetesi aja pakai pH meter namanya. Ya kalau warnanya ungu atau biru berarti beneran Zam-Zam. Tapi kalau warnanya hijau, itu air biasa, netral. Lah kok warnanya orange, wah ini masalah nih. Malah berpenyakit, sirup. Nah ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadikanlah ya amalan-amalan soleh, amalan-amalan sunnah menjadi kebiasaan, sehingga suatu saat kita tidak mampu mengerjakannya karena uzur. Karena apa? Bukan karena males. Bukan karena apa? Males. Kalau males ya nggak dapat pahalanya. Wong males kok. Bukan karena apa? Uzur. Kalau uzur tadi lagi safar, atau lagi datang bulan, atau lagi ada hajat yang tidak bisa ditinggalkan, pahalanya tetap dikasih sama Allah. Tapi kalau males, ya nggak dapat. Biasanya rawatib, padahal nggak safar. Datang ke masjid juga masih ada waktu tuh, tapi nggak sholat. Ya males aja lah. Ya nggak dapat. Maka nggak boleh jadi alasan, loh, kok rasul narok qobliyah, kan tetap dapat pahala. Raiso. Bar sholat langsung mau plencing, melayu, ora zikir, ora ba'diyah. Loh, kan tetap dapat pahala. Nggak bisa. Itu terjadi kalau ada apa? Uzur. Dan uzur itu karena dia telah melakukan pembiasaan, maka pahala diberikan. Nah itu kuncinya. Maka Bapak Ibu selalulah miliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ada kebiasaan yang sifatnya individu, ada yang sifatnya sosial. Saya ulangi, ada kebiasaan baik yang sifatnya pribadi, individu, ada yang kebiasaan sifatnya sosial. Sosial itu intinya hubungannya dengan orang lain. Kalau urusan pribadi ya makan, minum, buang hajat, tidur, mandi, terus apa lagi? Naik kendaraan, sholat, puasa, baca Quran, itu urusan pribadi semua. Nah urusan yang namanya urusan ibadah sosial, urusannya dengan orang lain. Masuk rumah, urusan sosial apa pribadi? Masuk rumah, masuk kantor, masuk rumah, masuk rumah, masuk masjid, sosial. Karena urusannya dengan orang lain. Masuk rumah, sunahnya apa? Buka pintu, baca bismillah, ucapkan salam. Nah gitu loh. Hari ini sudah banyak ditinggalkan. Masuk rumah ya mak bludus, salam ya ora. Tiba-tiba kaget, loh bapak wis balik. Malah kaya jin tiba-tiba ning ngarepan, wah kaget bapak iki ngageti ya. Tapi ora ana salam, ora ana ucapan bismillah, ora ana ketukan, ora ana pencet bel, tiba-tiba majegagi. Wah. Malah medeni. Apalagi masuk rumah, ternyata suaminya lagi main game. Sing masuk rumah sama bojone bar blonjo majegagi. Aduh kaget aku. Mamah iki lho. Langsung konangan jebule ditinggal ning pasar malah dolanan game.
konangan. Maka tidak boleh kebiasaan-kebiasaan yang baik ini kita tinggalkan kalau kita ingin mendapatkan banyak kebaikan. Ya, masuk rumah baca bismillah, ucapin salam, baca surat Al-Ikhlas, ya disunah-sunahkan. Kalau sudah, jadikan kebiasaan. Maka insya Allah setiap masuk rumah manapun, mau rumah tetangga kayak, rumah bosnya kayak, rumah orang tua kayak, rumah saudaranya kayak, setiap masuk rumah, bertamu sekalipun, mesti kita secara otomatis kakinya melangkah masuk sambil mengucapkan apa? Bismillah, assalamualaikum. Karena sudah kebiasaan. Maka barang siapa masuk ke dalam rumah kita atau rumah orang lain sambil baca bismillah, maka setan tidak akan masuk mengikuti kita ke dalamnya. Maka setan itu akan pergi mencari rumah-rumah yang lain. Tapi kalau kita masuk, bertamu, bertetangga, ternyata lupa baca bismillah, maka setan yang ikut bersama kita ikut masuk ke dalam rumah itu. Maka Bapak Ibu, jagalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sekecil apapun itu ibadah sosial. Belum lagi kita hubungannya dengan keluarga, udah ngucapin salam gitu ya. Kemudian pasang wajah sumringah, manis. Masuk rumah isinya merengut. Orang no salam merengut sisan. Wajahnya benar-benar tidak menarik. Sampai istrinya pun takut untuk menegur suaminya. Lah ketae wajahnya ditekuk. Ora wani ganggu. Sampai anaknya mau mendekat, ojo, bapak ketoke jek ono masalah. Anaknya arep nyedak diusir. Kenapa? Lah bapak balik wajahnya ruwet. Ya, akhirnya jadi bikin suntuk. Istrinya yang harusnya happy malah ikut-ikutan suntuk. Anaknya kudune happy seneng bapaknya balik malah ikut budak. Jadi stres semua satu rumah. Maka pasang wajah bahagia, senang, meskipun punya masalah. Habis itu kita tegur sapa, komunikasi yang baik, ya. Maka akan membangun rumah tangganya dengan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Karena kata ulama, ciri sebuah rumah tangga itu baik, sakinah, mawaddah, warahmah, lihat saja bagaimana keluarga tersebut hatinya. Istrinya bahagia enggak? Gitu. Kalau istrinya enggak bahagia berarti belum sakinah, mawaddah, warahmah. Suaminya bahagia enggak? Suaminya enggak bahagia berarti belum sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak bahagia enggak? Anak-anak stres kabeh, ya berarti belum sakinah, mawaddah, warahmah. Cirinya apa? Bahagia, istri bahagia, anak bahagia, suami bahagia. Dan tanda bahagia itu tidak bisa ditipu. Apakah setelah pulang dari piknik neng Kopeng terus bahagia? Belum tentu. Malah cari masalah di sana. Karena masalah bahagia bukan di tempat di mana kita tinggal, tapi bagaimana hati kita. Ada tips yang diajarkan Nabi SAW agar rumah kita terasa lapang, orang-orang di dalamnya mendapat kebaikan. Maka disunahkan oleh Nabi SAW, bacalah Al-Quran. Maka rumah bacakan Al-Quran, insya Allah dilapangkan rumah itu. Terasa lapang hati orang-orang yang ada di dalamnya. Malaikat akan banyak datang di rumah itu, dan setan pun banyak yang keluar dari rumah itu. Maka kalau rumah tidak dibacakan Al-Quran, yang banyak bukan malaikat tapi setan. Makanya cara paling baik menghilangkan gangguan setan di rumah kita, ya bacakan saja Al-Quran. Maka istri punya urutan bacaan, tadarusan, suami juga demikian. Baca Al-Quran di rumah. Dan kalau bisa pindah-pindah. Kadang di ruang tamu, kadang di kamar, kadang di tempat anak. Ya kecuali toilet lah. Mosok maca Quran yang toilet. Nggak boleh ya. Artinya apa? Rumah kita di mana kita
bisa berganti-ganti baca Al-Quran. Maka insya Allah rumah itu akan terasa lapang. Maka Bapak Ibu, jika kita punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, insya Allah masuk di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini, wah, sudah tidak perlu banyak latihan, sudah banyak kebiasaan baik yang terbentuk. Sehingga kalau kita sudah berjumpa dengan hari-hari yang istimewa, kita sudah tidak lagi berat untuk melakukan amal-amal soleh, kebaikan. Nah, pesan saya sebelum ini nanti kita berpisah, karena nanti di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini bulan yang benar-benar luar biasa. Mulai sekarang saya sarankan loh ya, persiapkan diri untuk melakukan satu ibadah yang istimewa di bulan Dzulhijjah. Karena hanya datang setahun sekali. Apa itu? Menyembelih hewan kurban. Maka di 10 pertama hari-hari di bulan Dzulhijjah ini istimewa. Lipat ganda pahalanya jauh lebih besar daripada bulan-bulan lainnya. Nah, kalau yang ibadah haji ya puncaknya di Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Kita puasa Arafah, yang pahalanya diampuni dosa-dosanya 2 tahun sekaligus. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Masya Allah. Puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Moga-moga lebarannya sama. Moga-moga ojo kaya wingi. Senengannya beda Indonesia iki yo. Aku yo heran. Sampai kemarin ada yang sholat id 2 kali. Jumat ya sholat, Setu ya sholat. Lah piye? Karena dia yang satu ikut Muhammadiyah, yang satunya ikut NU. Akhirnya dua-duanya ya wis lah melu kabeh. Moga-moga besok Dzulhijjah sama. Kalau sama, akhirnya apa? Puasanya jadi sama 9 Arafah. Nah, kalau yang satu sudah 10 Dzulhijjah, yang sini masih 9 Dzulhijjah. Ya pada saat 10 wis nyembelih kene cek poso. Lah piye? Padahal puasa ndak boleh. Ini memang repot. Maka peran pemerintah itu menjadi krusial ya, penting untuk menetapkan. Ya, se-Indonesia ketoke yo angel kalau untuk sama ya, karena memang derajatnya sudah beda. Untuk hilal dan hisabnya, ru'yah dan hisabnya memang sudah beda. Ya bismillah, moga-moga ke depan tidak terjadi lagi. Kayaknya nunggu Imam Mahdi mungkin. Kalau sudah kepemimpinan global tunggal Imam Mahdi ya padha kabeh. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mulai sekarang nabung ya, persiapan untuk menyembelih hewan kurban. Setahun sekali minimal yo kambing. Kalau bisa sapi alhamdulillah. Ya mulai dari sekarang lah. Kalau 1 bulan nabung setiap hari 100.000, maka sebulan berapa? 3 juta. Kambing harganya berapa? 3 juta dapat nggak? Hah? Dapat kambing tuh. 3 juta dapat kambing. Kalau ingin agak besar lagi ya nabungnya 1,5 bulan. Mulai dari sekarang kan udah 1,5 bulan tuh. Insya Allah agak lumayan lah gitu. Yang paling penting sebetulnya ya bukan besar kecil. Emang kalau besar kemudian pahalanya lebih banyak? Ya enggak juga. Karena sesuai dengan ukuran kemampuan. Niat dari awal. Siapa yang mau, Allah mampukan. Karena banyak orang yang mampu tapi enggak mau. Ya akhirnya enggak jadi. Sampai-sampai Rasulullah itu mengancam, barang siapa diberi harta yang cukup oleh Allah Ta'ala, kau tidak mau berkorban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Ya itu ancamannya Rasulullah. Ojo ning masjidku, kata Rasulullah. Jangan ke masjid saya. Artinya apa? Jangan ke masjid, jangan ke tempat sholat. Ini ancaman bagi mereka yang memiliki harta tapi tidak mau korban. Lawang yang tidak punya harta aja pingin korban. Harusnya yang punya harta jauh lebih mudah. Tapi dasar urusannya bukan masalah harta, tapi apa? Niat dan kemauan. Kesempatan tidak datang 2 kali.
karena hanya setahun sekali. Persiapkan sejak sekarang. Insya Allah kalau kita sudah punya niat yang baik, sudah dapat pahala. Apalagi terlaksana, itu jauh lebih besar pahalanya daripada hanya sekedar niat saja. Bismillah, moga-moga kita semua dimampukan oleh Allah, dilapangkan rezekinya, diberi kebelimpahan harta, sehingga bisa menunaikan ibadah kurban. Karena besok kita akan menyambut bulan suci, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ya, kalau ibadah haji mah nunggu daftar tunggu, kecuali haji furoda, ya bisa langsung berangkat. Haji plus aja nunggu 7-8 tahun. Kalau furoda, insya Allah langsung berangkat. Cepat man. Sudah. Ya wes, terima kasih. Assalamualaikum. Allah alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.